Siapa yang tak kenal si Pitung yang mempunyai teman bernama J? Dia adalah seorang tokoh pahlawan lokal asli dan sudah pun melegendakan di benak rakyat Betawi. Nama besarnya sudah sangat terkenal di zamannya dan sangat ditakuti oleh lawan dan disegani kawan. Dia semacam Robin Hood asli di Indonesia. Si Pitung selalu membela rakyat kecil dari penindasan dan penjajahan company. Bagi VOC, Pitung merupakan teroris dan berpotensi menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan usaha mereka di Batavia saat itu. Si Pitung lahir di daerah Pangumben, di sebuah kampung Rawabelong yang pada saat ini berada di sekitar lokasi stesen kereta api Palmerah. Ayahnya pula yang bernama Bang Piung dan ibunya bernama Embok Pina. Si Pitung menerima pendidikan di pesantren yang dipimpin oleh Haji Naipin, iaitu seorang pedagang kambing. Pitung merupakan anak bongsu dari 3 bersaudara, pasangan suami isteri Piun dan Pina. Berdasarkan cerita rakyat yang masih hidup di masyarakat Betawi, sejak kecil lagi belajar mengaji di Langgar, iaitu musyawah di kampung Rawabelong. Dia, menurut istilah Betawi, adalah orang yang dengar kata. Dia juga terang hati, cekap menangkap pelajaran agama yang diberikan oleh ustaznya sampai mampu membaca Al-Quran. Selain belajar agama dengan Haji Naipin, Pitung seperti warga Betawi lainnya juga belajar ilmu silat. Haji Naipin juga guru tarikat dan ahli main pukulan. Masa mudanya dihabiskan dengan mempelajari ilmu silat dengan pengawasan gurunya di Rawabelong selama mempelajari silat. Kehebatan gerak silat Pitung diuji ketika usai menjual kambing di Tanah Abang. Uang hasil penjualan dicopet segerombolan pemuda. Terjadilah perkelahian di antara kawanan pencuri. Dalam beberapa jurus, seluruh pencuri kampung itu terkapar di tanah. Melihat kehebatan korbannya, kawanan pencuri itu malah meminta agar Pitung menjadi pemimpin mereka. Menjadi pemimpin perompak, Pitung mulai beraksi. Namun kali ini korbannya bukanlah warga biasa kerana dia pernah berjanji untuk membela warga yang lemah. Selama belajar silat itu, Pitung merasakan kehidupan orang Betawi dan Belanda sangatlah kontras. Di balik penjajah yang disebut tuan besar, termasuk tuan-tuan tanah yang hidup mewah, Pitung melihat penderitaan rakyat kecil di sekitarnya. Kondisi inilah yang membuatkan dia suka melakukan perampokan terhadap orang-orang kaya dan tuan-tuan tanah yang membelenggu petani dengan berbagai pajak. Hasil rampokannya itu dibahagi-bagikan kepada masyarakat yang miskin. Pitung memang perompak. Mungkin sahaja Haji Samsudin dipukul ketika itu. Kalau menurut istilah sekarang, Pitung itu adalah pengacau, teroris dan dicari oleh pemerintah. Pitung memang jahat. Pekerjaannya merompak dan memeras orang-orang kaya. Menurut khabar, hasil rompakannya dibahagikan kepada rakyat miskin. Namun sebenarnya tidak. Tidak ada perompak yang rela membagikan hasil rompakannya dengan percuma sahaja. Menurut khabar, Pitung menyumbangkan uangnya kepada masjid-masjid. Saat itu pula, masjid hanya ada di Pekojan, Luar Batang dan Kampung Sawah. Tidak ada bukti bahawa Pitung mendermakan uangnya di sana. Pitung yang menjadi karakter sebagai Robin Hood versi Betawi itu dikembangkan pula oleh Luqman Karmani di dalam Til 1996. Karmani menulis novel Si Pitung. Dalam novel ini dikisahkan bahawa Si Pitung adalah sebagai pahlawan sosial. Menurut Rahmat Hali, Pitung sebagai tokoh kisah Betawi masa lampau memang dikenali sebagai perompak, tetapi hasil rompakan itu digunakan untuk menolong orang-orang yang menderita. Dia adalah Robin Hood Indonesia. Walaupun demikian, pihak yang berwenang tidak memberikan toleransi. Orang yang bersalah haruslah tetap diberikan hukuman yang setimpal. Pelbagai pro dan kontra menyelubungi di balik kisah legenda Si Pitung ini. Tetapi pada dasarnya, tokoh Si Pitung adalah cerminan pemberontakan sosial yang dilakukan oleh orang Betawi terhadap penguasa pada saat itu, iaitu Belanda. Apakah hal ini benar ataupun tidak? Kisah Si Pitung begitu harum didengar dari generasi ke generasi oleh masyarakat Betawi sebagai tanda pembebasan sosial dari belenggu penjajah.
Hal ini ditunjukkan dari rancak Pitung di atas bagaimana si Pitung begitu ditakuti oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Pada tahun 1892, Pitung dan kawanannya pula telah ditangkap oleh polis sesudah ketua kampung Kabayoran yang menerima RM50 memberi nasihat untuk menangkap si Pitung. Setelah ditangkap kurang dari setahun kemudian, pada musim semi 1893, Pitung dan G.E. merencanakan kabur dengan cara yang misteri dari tahanan Mr. Cornelis. Sebuah siasatan kemudian dilakukan oleh asisten residen sendiri, tetapi tidak berhasil. Kerana kejadian tersebut, ketua penjara dicurigai melepaskan si Pitung dan G.E. Akhirnya, seorang petugas penjara mengakui bahawa dia meminjamkan sebuah belincong, iaitu sejenis linggis pencukil, kepada si Pitung yang kemudian digunakan untuk membongkar atap dan mendaki dinding. Berdasarkan rumus, Pitung pernah menampakkan diri kepada seorang wanita di sebuah perahu dengan nama Prasman. Detektif mencuba mencari kapal tersebut, tetapi hasilnya Pitung tidak dapat ditemukan. Kerana sulitnya menemukan dan menangkap si Pitung, harga untuk penangkapan Pitung menjadi meningkat sebesar 400 gulden. Pemerintah Belanda pada saat itu ingin menembak mati Pitung di tempat, tetapi sebahagian pejabat mengatakan jika Pitung ditembak justru akan menumbuhkan lagi semangat patriotik, sehingga niat ini diurungkan oleh kepolisian Batavia untuk menembak di tempat, walaupun pada akhirnya hal ini dilakukan juga. Sebagai tindakan balas dendam, Pitung melakukan pencurian dengan kekerasan, termasuklah dengan menggunakan senjata api. Akhirnya, Pitung dan G.E. membunuh seorang polisi intel yang bernama Jeran Latif. Dia juga mencuri dari wanita pribumi, iaitu Mi, termasuk pakaian laki-laki serta pistol revolver dengan pelurunya. Pernyataan ini didukung oleh Nyonya D.C., seorang pedagang wanita di Kali Besar, yang menyatakan bahawa Pitung mencuri sarung yang bernilai ratusan gulden dari perahunya. G.E. ditangkap kembali di kampung halamannya ketika sedang menderita sakit. Pada saat itu, G.E. pulang ke kampung halamannya untuk memperolehi pengobatan. Kemudian dia pindah ke rumah orang tuanya yang dia kenal. Ketua kampung pada saat itu, iaitu Joragan, melaporkannya ke Demang, kemudian memerintahkan tentera untuk menangkap G.E. di rumahnya. Kerana dia terlalu sakit, dia tidak berdaya untuk melawan, walaupun pada saat itu pistol masih dalam jangkauannya. Dia menyerah tanpa perlawanan. Untuk menutupi hal ini kemudiannya, pemerintah Belanda melansir di Java Bode bahawa G.E. kabur ke Singapura. Informasi yang bertanggungjawab melaporkan G.E. kemudian ditembak mati oleh si Pitung di suatu tempat yang tidak jauh dari Batavia beberapa minggu kemudian. Beberapa bulan kemudian, di bulan Oktober, Ketua Polis Hine mempelajari dari informasi bahawa Pitung terlihat di Kampung Bambu, kampung di antara Tanjung Priok dan Mr. Cornelis. Kemudian dalam perjalanannya, Hine diberi laporan bahawa Pitung telah pindah ke arah perkuburan di Tanah Abang. Kemudian Hine menembaknya dalam penyergapan itu. Pitung ditembak di tangan. Kemudian Pitung membalasnya. Kemudian lagi Hine menembak kedua kalinya, namun meleset, dan peluru ketiga mengenai dada yang membuatnya terjerembab di tanah. Sehari sesudah kematiannya, pada hari Isnin, jenazah dibawa ke pemakaman Kampung Baru pada jam 5 petang. Setelah ini menangkap Pitung, setahun kemudian dia dipromosikan menjadi Ketua Polis Distrik Tanah Abang untuk mengawasi seluruh metropolitan Batavia ke Weltevreden. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Hindia Belanda melakukan pencegahan agar Pitung-Pitung yang lain tidak terjadi lagi di Batavia. Bahkan kerana ketakutannya, makam si Pitung setelah kematiannya dijaga oleh pemerintah Belanda agar tidak diziarahi oleh masyarakat pada waktu itu. Berdasarkan cerita legenda, si Pitung dapat dibunuh oleh Belanda dengan beragam argumen tersebut di atas. Menurut Hindia Olanda, sebelum ditangkap, Pitung dalam keadaan rambut yang terpotong beberapa jam sebelum kematiannya pada hari Sabtu. Seperti yang diceritakan pula oleh legenda bahawa kesaktian si Pitung hilang akibat azimatnya yang telah diambil orang. Tetapi yang menariknya, versi menyatakan bahawa si Pitung dapat dilemahkan jika dipotongkan rambutnya.
Berdasarkan khabar Hindia Olanda, dikatakan bahawa sebelum kematiannya si Pitung telah pun dipotong rambutnya. Rumah si Pitung yang terletak di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, diperkirakan dibangun pada abad ke-19. Si Pitung sendiri lahir di Rawabelong, Jakarta Barat. Kerana keberaniannya melawan penjajahan Belanda, membuatkan nama si Pitung menjadi buah bibir masyarakat pada masa itu sehinggalah kini. Meskipun kita tidak mengetahui tanggal dan tahun bila pastinya Pitung meninggal dunia, Haji Nunung membantah jika Pitung memiliki ilmu rawa rontek seperti yang selama ini beredar, kerana menurutnya ilmu rawa rontek adalah ajaran agama Hindu.